Oke, saya diberikan tema tentang celebrating the birth of Jesus Christ ya. Atau kita tahu bulan ini adalah bulan Natal ya. Saya mau cerita sedikit yang berhubungan dengan sejarah, tapi bukan itu yang saya mau bahas. Saya cerita aja ya, cerita sepintas lalu saja. Saya juga nggak ceritakan detail karena bukan itu yang saya ingin sampaikan ya. Banyak orang Kristen itu suka bingung sebenarnya benar nggak sih Natal itu di bulan Desember, sebab kita banyak diserang saudara ya. Kita itu banyak diserang oleh pihak-pihak lain ya yang berkata Natal itu pasti bukan bulan Desember ya. Karena katanya Natal itu sebenarnya adopsi dari perayaan pagan dewa matahari Sol Invictus, katanya begitu. Lalu orang Kristen yang mainnya kurang jauh, yang dikit-dikit tanya sama chat GPT, dia mulai ketik di chat GPT-nya ya. Kalau saudara ketik di chat GPT, memang chat GPT juga akan tulis begitu, bahwa Natal itu perayaan pagan Sol Invictus. Tapi saya harus bilang begini saudara ya, saya itu tidak bisa rely kepada chat GPT kalau urusan sejarah. Sebab gereja itu punya sejarah yang tidak pernah terputus sejak abad pertama, sejak abad zaman gereja mula-mula. Dan saya punya catatan-catatan dan buku-bukunya. Ya, saya pastikan bahwa chat GPT tidak reliable dalam hal urusan sejarah. Karena chat GPT itu dikuasai oleh barat yang muncul di abad kesekian. Saya harus beritahu bahwa Natal itu baru dipersoalkan bulan Desember itu oleh teolog Jerman yang bernama Paul Ernst Jablonski ya. Itu baru tahun 1743 dipermasalahkan. Gereja sejak abad pertama tidak pernah mempersoalkan hal tersebut. Perayaan Sol Invictus itu baru dimulai abad keempat oleh Kaisar Julius yang suka disebut Julius si Murtad, karena dia itu dulunya agama pagan, lalu dia jadi Kristen balik ke agama pagan. Dan dia yang mengambil perayaan Natal miliknya orang Kristen menjadi perayaan Sol Invictus. Dan itu baru ada abad keempat, perayaan titik balik musim dingin di zaman Kaisar Aurelius. Suka disamarkan juga Natal juga dengan perayaan itu. Itu baru ada tahun 274. Catatan sejarah gereja tertua, tahun 126 Paus Telesporus sudah merayakan misa Natal 24 Desember. Uskup Theophilus yang dari Kaisarea itu juga sudah merayakan misa Natal, bahkan ditulis dalam Koptik Didaskalia Apostolorum, tetapkanlah perayaan-perayaan Natal dan nyanyikanlah Gloria in excelsis Deo, itu dari abad kedua saudara ya, dan lagunya itu masih kita nyanyikan sampai sekarang, itu kan, in excelsis Deo. Apa yang menarik, Gloria in excelsis Deo itu kan diambil dari Alkitab Vetus Latina. Itu adalah Alkitab bahasa Latin pertama yang diterjemahkan, Gloria in excelsis Deo. Nah, di abad keempat tahun 380-an ada seorang yang bernama Santo Hieronymus. Dia merevisi Alkitab Latin. Dia menerjemahkan ulang. He spent about 15 years untuk menerjemahkan kembali Alkitab itu. Di mana dia terjemahkan? Itu adanya kalau saudara pergi ziarah ke Israel, saudara ke Nativity Church, nanti di pintu keluarnya sebelah kanan itu ada kapel gereja Armenian yang kadang-kadang ditutup. Tapi kalau pas itu dibuka, saudara diizinkan masuk, di bawah kapel gereja Armenian itu ada goa Santo Hieronymus. Disitulah dia menerjemahkan dalam bahasa Latin yang kita kenal dengan Vulgata. Itu yang dianggap terjemahan lebih akurat. Dan dia menemukan, oh sebenarnya Lukas 2 ayat 14 itu terjemahannya itu harusnya bukan Gloria in excelsis Deo, tapi terjemahannya harusnya Gloria in altissimis Deo et intera pax hominibus bonae voluntatis. Tetapi kenapa lagunya tetap kita nyanyikan Gloria in excelsis Deo? Karena kalau dinyanyikan Gloria in altissimis Deo, nggak enak nambah satu ketukan. Jadi ya udah lagunya tetap. Lalu kalau saudara pergi ke gereja Padang Gembala, the Shepherd Field,
yang ada di Israel. Itu di langit-langitnya saudara akan menemukan kata-kata yang tadi saya ngomong, itu bukan karangan saya, bukan. Gloria in altissimis Deo et in terra pax bonae voluntatis. Anda akan menemukan itu persis. Maka saya kalau pas ke situ saya senang. Kenapa? Oh, sejarah yang saya belajar itu betul-betul nyata. Bukan fiktif, bukan dongeng, bukan bohong-bohongan. Lalu ada polemikus-polemikus lagi yang bilang, gak mungkin itu ada gembala di Padang. Sebab bulan 12 musim dingin. Karena dia pikir Natalnya itu di Swiss. Kalau Natalnya di Swiss betul, salju tebel. Ini di Bethlehem, Anda pergi aja bulan Bethlehem. Apa bulan Natal ke Bethlehem? Tidak selalu turun salju, jarang. Anda bisa ngafe di Starbucks itu. Tidak mungkin di Padang itu dingin. Dia pikir Padangnya kayak di New Zealand atau di Jawa Tengah situ. Padahal itu Migdal Eder. Itu adalah padang gembala khusus korban untuk bait Allah. Dan itu tetap beraktivitas mau bulan berapapun. Tidak mungkin bulan Desember lah. Kenapa sampai gereja sejak abad pertama merayakan bulan Desember? Itu ada hitungannya. Imam Sakaria itu rombongan Abia ya. Saya bisa jelaskan itu secara rinci, tapi nanti habis waktu kita. Tapi gereja sampai menetapkan itu karena dihitung semua bulan Kislev dicocokkan. Oh, Sakaria masuk membakar ukupan, dia rombongan Imam Abia, itu dihitung tahunnya semua. Jadi ini bukan dongeng, saudara. Jadi saudara kalau kita merayakan, ya bersukacitalah dengan damai sejahtera. Jangan takut sama polemikus-polemikus yang suka menuduh-nuduh Kristen. Ya kalau orang Kristen yang mainnya kurang jauh memang jadi minder, jadi malu ya. Tapi saya pastikan enggak ya, ini kita bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Tutup Alkitab tanpa membaca Alkitab pun kita bisa membuktikan kok Yesus itu pasti mati dan pasti disalibkan. Alkitab itu atau firman Tuhan atau kebenaran Injil itu luar biasa saudara ya. Itu bisa dibuktikan dengan fakta sejarah. Cuman ya kita harus rajin mau belajar ya. Sebab memang sejarah penuh bukti itu mitra iman penuh bakti ya. Itu kata Dr. Bambang Nursena ya. Bukan kata saya. Oke, kita buka Alkitab kita Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima, saudara konsentrasi sedikit. Saya mau ajak saudara sedikit belajar pada pagi hari ini ya. Kalau sibuk WhatsAppan sendiri nanti hilang ini pasti. Sebab saya akan sedikit ajak saudara belajar. Tapi nanti pasti ada implikasi-implikasi praktis yang kita bisa belajar. Oke, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ayat ini juga selalu dijadikan polemik ya. Orang-orang yang anti dengan kekristenan atau saudara sepupu kita, para polemikus Kristen banyak sekali bilang ayat ini bukan buat Mesias. Bahkan ada salah satu golongan rabi Yahudi yang namanya Tovia Singer. Dia bilang orang Kristen membaca ayat ini melakukan akrobatik teologia. Sebab ini harusnya buat Hizkia, gitu katanya. Ya. Kenapa? Karena di sini dibilang sebab seorang anak telah lahir. Kata telah itu sudah lewat. Nah ya, jadi di zaman Yesaya orang sudah lewat kok, jadi tidak mungkin itu menunjuk pada Yesus, kira-kira dia bilang gitu. Saudara, ayat ini pasti untuk Yesus. Kenapa? Yang pertama, nubuatan dalam perjanjian lama tidak selalu ditulis dalam future tense, dalam future tense, masa depan yang akan datang. Tapi seringkali juga ditulis dalam perfect tense. Ketika satu nubuatan diyakini pasti terjadi, sehingga seringkali ditulis seperti sudah terjadi, maka digunakan perfect tense. Itu ada banyak yang seperti itu, nubuatan yang seperti itu. Dan dalam case ini itu yang dipakai. Dua, ini tidak mungkin untuk Hizkia atau untuk manusia manapun. Kenapa? Lihat Allah yang perkasa itu El Gibor, gelar El tidak pernah disematkan untuk manusia. Tidak pernah. Itu menunjuk kepada keilahian Sang Mesias yang akan datang. Yang ketiga, nah ini menarik. Coba kita mundur sedikit, Yesaya 8 ayat 23. Ini nih masih dalam konteksnya saudara ya, ini masih dalam konteksnya.
Dalam beberapa Alkitab, Yesaya 8 ayat 23 ini dijadikan Yesaya 9 ayat 1. Karena ini memang konteksnya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Wilayah apa ini? Nanti kita lihat ya. Ini yang disebut Galil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Di mana Yesus mulai pelayanan? Matius 4 ayat 13 sampai 15. Ini pasti Yesus, saudara. Enggak ada orang lain. Coba kita lihat di mana Yesus muncul. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa lain, Galil Hagoyim. Maka dari awal Yesus keluar, dia menggenapkan nubuatan kitab Yesaya, sekaligus dia ingin menyatakan keselamatan tersedia untuk bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya saudara dan saya juga menerima berkat keselamatan itu. Ini pasti untuk Yesus, tidak ada untuk orang lain, saudara. Ya. Nah, sekarang kita lihat Yesaya 9 ayat 1 dan yang kedua. Nanti kita akan masuk ke ayat kelima, kita bahas implikasinya buat kita dari gelar-gelar itu. Kita mulai dari sini dulu. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Saudara, bacaan ini muncul ketika Israel sedang berada di lembah kekelaman. Israel seperti ada di dalam masa kegelapan yang luar biasa, saudara. Maka ayat ini, pengharapan ini muncul. Saya harus beritahu saudara, saudara mungkin hidupmu, Anda merasa Anda sedang berada seperti di dalam kegelapan. Kegelapan di sini kosyek. Kosyek itu kacau balau. Kosyek itu seperti tidak ada harapan, kebingungan, kehancuran. Tapi saya harus beritahu, kalau terang itu datang dalam hidupmu, maka kosyek itu, kegelapan itu pasti akan lenyap. Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan. Yang Tuhan ciptakan adalah terang. Kegelapan itu adalah produk yang otomatis keluar ketika terang itu tidak ada. Kalau terang itu tidak datang dalam hidup kita, otomatis hidup kita pasti ada dalam kegelapan. Otomatis itu. Tapi kalau terang itu datang dalam hidup kita, ya, kalau Yesus betul-betul hadir dalam hidup kita, pasti akibatnya dia akan menggantikan ratap tangis menjadi tari-tarian. Seperti sukacita di waktu panen. Orang-orang bersorak-sorak membagikan jarahan. Itu kata Alkitab. Kalau Sang Mesias itu datang ke tengah-tengah bangsa Israel. Kalau Sang Mesias itu hadir dalam hidup kita. Ia pasti akan menggantikan ratap tangis menjadi sukacita dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau terang itu datang dalam hidup seseorang, pasti akan berdampak dan terasa. Dari cara hidup seseorang, sebenarnya kita bisa tahu kok, ya, orang ini dalam terang atau enggak. Gelap itu selalu senangnya sembunyi-sembunyi. Siapa yang hidupnya suka ngumpet-ngumpet di sini? Terang itu tidak pernah takut ketahuan. Gelap doang yang selalu maunya ngumpet-ngumpet, takut ketahuan. Ya. Saya dulu kalau zaman suka isi seminar Love, Sex, and Dating di anak-anak muda. Selalu aja ada pertanyaan, pastor ini boleh nggak, pastor itu boleh nggak? Pertanyaan saya cuman gampang doang. Kamu kalau dilihat papa mamamu berani nggak? Enggak sih, ya udah itu namanya dalam kegelapan, kan gampang. Karena cuman yang gelap-gelap yang nggak berani ketahuan. Ya. Anda itu gampang loh, kalau mau tahu gelap atau terang itu tuh gampang. Kalau diekspos Anda takut atau tidak? Terang itu tidak pernah takut buat diekspos. Kalau maunya ngumpet, itu kegelapan. Semua yang maunya ngumpet-ngumpet itu namanya kegelapan. Makanya orang kalau piara kuntilanak maunya ngumpet-ngumpet gitu kan.
Iya gelap, soalnya memang kegelapan, semua produk kegelapan itu maunya ngumpet-ngumpet. Ya. Kalau istri sah, terang-terangan. Iya. Jadi itu bukan istri simpanan, istri kegelapan. Simpenan apa? Itu kegelapan. Makanya mau ngumpet-ngumpet, takut dengan expose. Tapi dengar baik ini, kalau terang itu datang dalam hidup kita, semua sisi-sisi gelap dalam hidup kita pasti pergi. Jadi kalau orang bilang, aku rajin ibadah di Sabat, tapi banyak kegelapan yang kita sembunyikan dalam hidup kita, kita harus tanda tanya, jangan-jangan terang belum datang dalam hidup kita. Ya. Kalau terang sudah datang, kegelapan pasti pergi. Kegelapan itu tidak perlu diusir, saudara. Ya, ini kalau ruangan gelap total, kegelapan Anda nggak perlu tengking. Dalam nama Yesus gelap pergi, nggak usah. Kasih terang, gelap otomatis pergi. Sebab gelap dan terang tidak pernah bisa menjadi satu. Kalau Yesus hadir dalam hidup kita, betul-betul dia hadir, sang terang itu hadir, kegelapan otomatis pergi. Jadi tidak mungkin sambil Yesus hadir, hal-hal kegelapan tetap kita pelihara. Enggak ada. Terang dan gelap tidak mungkin jadi satu. Ya. Nah, sekarang ayat yang kelima dan 6 kita lihat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam melakukan hal ini. Nah, saya mau ke ayat 6 dulu, nanti baru kita bahas ayat yang kelima. Ayat yang ke-6 dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Saudara, ayat ini memang untuk Mesias yang akan datang. Bedanya apa? Orang-orang Israel tidak percaya Mesias itu Yesus. Makanya sampai hari ini kalau saudara ke Israel, mereka masih tiap hari berdoa di tembok ratapan, ya, sambil pegang tembok, mereka meratapi, ya, meratapi satu hancurnya bait Allah dan mereka tetap mendoakan kehadiran Sang Mesias yang mereka nantikan. Nanti kalau Yesus datang yang kedua kali, mereka baru terkaget-kaget dan akan bilang, oh ternyata betul yang kita salibkan dulu adalah Mesias. Nah, Mesias ini harus lahir dari keturunan Daud. Mesias ini yang akan mengokohkan kerajaan Daud. Makanya ada dikatakan dalam Mazmur Daud yang dikutip dalam Kisah Para Rasul, ya. Ia duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini banyak orang bingung lagi. Di sebelah kanan, terus dia bayangin ada kursi 2. Aduh. Ini kan namanya bahasa apa itu? Pengandaian, ya. Pengandaian. Kalau di Mazmur Daud sebelah kanan, itu maksudnya apa coba? Apa maksud dari sebelah kanan? Bait Allah itu menghadap di timur. Istana Daud adanya di selatan, di kanannya bait Allah. Memang sengaja dibikinnya tuh begitu. Dan yang berkuasa Sang Mesias itu keturunan Daud. Di mana Tuhan berjanji akan mengokohkan tahta Daud sampai selama-lamanya. Melalui siapa? Bukan Salomo. Melalui Yesus, di mana kerajaannya tidak berkesudahan. Tapi ayat ini mengingatkan kita, Yesus itu Raja. Saya tidak boleh bosan mengingatkan ini sama orang percaya, please. Lihatlah dia, bukan sekedar juru selamat, tapi Raja yang menyelamatkan. Sebab ini dua makna yang menurut saya sangat berbeda. Kalau kita hanya sebatas melihat Yesus sebagai juru selamat, juru itu apa? Tukang. Ya. Pintu kekunci, panggil juru kunci, beresin. Perut lapar mau makan enak, panggil juru masak. Terhadap juru, ya, terhadap tukang, kita itu merasa kita yang berhak. Karena juru itu kita anggap tukang jual jasa.
Kalau kita bayar jasanya, kita yang berhak. Dia atas pengontrolan kita. Tinggal kita suruh, masakin capcay, gue mau capcay. Tapi begitu termnya Anda ganti dengan yang namanya raja, ya itu kemutlakan bukan ada di tangan kita. Kemutlakan ada di tangan sang raja. Kalau kita bicara raja, itu ada otoritas, ada kedaulatan mutlak di mana kita harus menundukkan diri. Nggak ada orang yang menundukkan diri sama tukang. Tapi kalau sama raja, kita harus menundukkan diri. Nah, ide Mesias Kristus yang diurapi, itu adalah ide kerajaan. Makanya Yesus membawa Injil kerajaan. Yesus membawa berita kerajaan bahwa pemerintahannya akan kekal sampai selama-lamanya dan dimanifestasikan secara sempurna di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Yesus Kristus akan menjadi raja memerintah secara fisik sampai selama-lamanya. Ini berita kerajaan, Natal itu berita kerajaan. Lahirnya Yesus ke bumi itu berita kerajaan. Makanya orang Majus yang datang, orang Majus itu bukan dari Cina saudara ya. Emang timur tapi bukan Cina, percayalah. Matanya kagak sipit-sipit. Bukan kayak saya gini, mata kayak celengan, enggak. Itu kira-kira dari Babel, Irak. Dia melihat bintang, raja yang akan lahir. Untungnya orang Majus taat. Orang Majus kagak berpikir, nantilah berapa tahun lagi kita buktikan dulu. Dia itu akan berkuasa atau enggak. Kalau nanti berkuasa baru kita samperin. Enggak, orang Majus taat segera. Dia melihat tanda bintang, dia langsung jalan. Makanya taat itu harus taat segera. Ketaatan tertunda sama dengan tidak taat. Ingat itu. Iya, ketaatan tertunda itu sama dengan tidak taat. Taat itu harus taat penuh dan taat segera. Ketaatan separuh sama dengan tidak taat, ketaatan yang ditunda sama dengan tidak taat. Ini raja, ini berita raja yang telah lahir. Oke, langsung saja, cepat saja. Kalau terang itu datang, maka ada 4 dampak yang terjadi dalam hidup kita. Maka dengan gelar-gelar ini, ayat yang kelima, kita akan bahas secara cepat satu persatu. Yang pertama, gelar Sang Mesias Kristus, Allah beserta kita ini, dikatakan penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Pele dan Yoetz dalam bahasa Ibraninya. Yoetz, penasehat yang hikmatnya tidak tertandingi. Kenapa? Sebab penasehat ini memiliki firman. Sebab dia memang adalah firman yang menjadi manusia. Makanya hikmatnya tidak tertandingi. Saudara, percayalah, kalau Anda cari hikmat, carilah pada firman Tuhan. Dia penasehat terbaik. He is the greatest counselor. Saudara boleh pergi ke konselor ya. Saya tidak anti konselor, tidak. Ya. Saudara kalau perlu ditolong silakan cari konselor. Tapi please konselor Kristen supaya nilainya pun nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tapi saya mau bilang gini, firman Tuhan itu sumber kehidupan, sumber kesembuhan. Gereja mula-mula dulu abad 1, abad 2 itu belum ada. Konselor psikologi itu belum ada. Tapi siapa yang menyembuhkan masa lalu Paulus? Siapa yang menyembuhkan masa lalu Petrus? Siapa yang menyembuhkan luka-luka batin orang-orang, rasul-rasul, para murid-murid Kristus yang awal-awal? Saya percaya firman Tuhan yang menyembuhkan. Saya juga punya masa lalu yang kelam. Dan saya percaya firman Tuhan yang menyembuhkan. Itulah sebabnya dikatakan kebenaran yang memerdekakan. Saudara, kalau Anda dalam tekanan, Anda dalam masalah, curhat pertama itu ke Tuhan, jangan cari manusia dulu. Cari Tuhan dulu, percayalah. Anda cari manusia, 10% serius berempati, 90% cuma nyinyir doang dan ngomongin kita. Iya, pasti itu ya. 90%-nya akan jadi komentator sambil nyinyir. Tuh kan dia jadi susah kan. Wah, dulu gue udah bilang, gue udah tebak tuh hidupnya bakal begitu emang. Nah, iya. He is the greatest counselor. Cari Tuhan. Penasehat ajaib. Ya. Ajaib. Ajaib di sini. Ya. Ajaib di sini itu berarti mujizat. Ya. Pele. Pele itu hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang mujizat. Pembuat mujizatnya memang Tuhan. Maka ini pasti untuk Mesias. Berharaplah sama Tuhan. Datang sama Tuhan saudara ya. Nah hal yang kedua Allah yang perkasa. El Gibor. Ya. El Gibor ini membuat kita tidak takut menghadapi tantangan hidup.
Alkitab bilang begini, roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Siapa yang di sini hidupnya masih penuh dengan ketakutan, dikit-dikit takut, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Saya harus katakan itu bukan berasal dari Tuhan. Kegelapan menyebabkan ketakutan. Saudara pernah pikir, kenapa ya orang kalau ketakutan itu tidur kagak berani matiin lampu? Ya kan? Coba lihat. Kayak ada korelasi gitu antara gelap dengan takut, ya nggak? Kalau saya tidur harus gelap, saudara. Saya berisik boleh, terang jangan, susah tidur kalau terang. Tapi saya ketemu ada orang yang tidur nggak berani matiin lampu, takut katanya. Padahal seandainya ada suster ngesot genderuwo dan lain sebagainya, dia kan nggak akan takut sama lampu Philip yang terus terang terus. Dia nggak takut sama lampu kan? Tapi kenapa secara psikologi? Rupanya memang ada korelasi antara gelap dengan takut. Itu sebabnya. Kalau kita tahu Allah yang perkasa, ketakutan pasti tidak ada sama kita. Satu kali, Elisa dihadapkan dengan ribuan pasukan. Hambanya Gehazi sudah ketakutan. Kenapa? Mata rohaninya buta. Lalu Elisa hanya berdoa, celikan mata rohaninya. Oh, rupanya Gehazi tahu. Rahasia kenapa Elisa tidak takut. Mata rohani Elisa dapat melihat ribuan pasukan malaikat Tuhan yang menyertai dia. Orang yang hidupnya penuh ketakutan, itu mata rohaninya buta. Sebab dia tidak bisa memandang Tuhan. Dia tidak bisa melihat Tuhan. Dia tidak sadar Tuhan. Banyak orang sadar setan tapi nggak sadar Tuhan. Ini repot saya. Iya sadar setan tapi nggak sadar Tuhan. Buktinya apa? Jalan tengah malam di kuburan takut, sadar setan. Bikin dosa, dia nggak takut sebab nggak sadar Tuhan memang. Ya, lucu ya, hidup ini lucu loh. Ya, ada orang sadar setan tapi nggak sadar Tuhan. Harusnya terbalik, kita tuh sadar Tuhan, jangan sadar setan. Sama Tuhan nggak peka, sama setan peka banget. Tuh lihat, aduh merinding gua. Nah. Ya nggak? Kegelapan itu identik loh dengan ketakutan. Yuk, sadar Tuhan bukannya sadar setan. Kalau Anda hidup dalam terang, tidak ada lagi ketakutan. Sebab roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Ia El Gibor, Allah yang perkasa. Anda boleh banyak tantangan hidup, tapi tantangan hidup tidak bisa mengintimidasi hidup kita. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Aviat. Sang Mesias adalah penguasa kekekalan. Aviat ini artinya Sang Mesias, penguasa kekekalan. Artinya juga ia sumber hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Pertanyaannya sekarang, apa artinya hidup yang kekal itu? Nah ini saya suka bilang gini, agama mengajarkan hidup yang kekal itu adalah nanti mati masuk surga. Anda nggak ketemu definisi itu di Alkitab. Definisi Alkitab tentang hidup kekal adalah Yohanes 17 ayat yang ketiga. Hidup yang kekal itu ini. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Ya. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Makanya orang yang memperoleh hidup kekal memperoleh jalan. Akulah satu-satunya jalan, aku kebenaran, aku hidup. Bacanya harus gitu ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup itu aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Dia jalan. Untuk apa? Jalan untuk apa? Jalan supaya manusia bisa kembali menyatu kepada penciptanya. Dulu dosa memisahkan, sekarang jalan itu menyatukan lagi. Makanya dalam istilah teologi itu ada theosis, di mana manusia kembali menyatu dengan Tuhan. Itu hidup yang kekal, saudara. Ya. Bapa yang kekal artinya Yesus yang menyatukan lagi. Sang Mesias itu yang menyatukan manusia dengan Tuhan. Implikasinya apa? Kita tidak perlu takut atas yang namanya kematian. Kematian itu adalah hal yang paling ditakuti oleh orang dunia. Ya. Tapi saya harus katakan gini, untuk kekasih Tuhan, kematian adalah celebration of love.
di mana kita bertemu dengan kekasih abadi kita. Ya. Kematian itu bukan hal yang perlu ditakuti. Makanya jangan sampai kalau ketemu dokter, misalnya, Bapak divonis sakit kanker usianya 6 bulan lagi. Dia ketakutan, serangan jantung, langsung mati saat itu juga. Akhirnya matinya serangan jantung, kaget. Enggak, saudara. Kematian itu bukan hal yang perlu kita takuti. Makanya saya dulu waktu belum penggembalaan, traveling saya tuh banyak sekali, saudara. 1 tahun itu naik pesawat itu di atas 60 kali. Ya. Bukan 60 pp, 30 pp lebih. Jadi kalau dikali 2 ya 60 lebih. Jadi kalau turbulensi itu sering. Nah, itu kadang-kadang ya kalau udah pesawat gujlak seperti wahana di Dufan, saya mulai cedingak-cedinguk lihat di sekeliling. Nah, itu kelihatan yang takut mati paling kelihatan situ. Ya. Ada yang sudah baca syahadat, yang dari karismatik mulai bahasa roh. Wah, keluar semua kungfu, keluar semua jurus. Tapi kelihatan banget mana yang tetap tenang, mana yang takut mati. Saya mau katakan gini, ya. Kalau kita tahu dia Bapa yang kekal, kematian itu bukan hal yang menakutkan. Itu celebration of love untuk orang-orang percaya. Ya. Dikatakan Bapa yang kekal, itu juga menunjuk pada pemerintahannya yang berdasarkan kasih seorang Bapa terhadap anak-anaknya. Nah, yang terakhir, Raja Damai, Sar Shalom. Nah, saya akan jelaskan sedikit lebih komplit tentang ini. Ini yang sangat penting. Raja Damai, Sar Shalom, Shalom. Saudara, Shalom itu holistik, saudara. Pengertian Shalom itu harus holistik. Itu menyangkut semua aspek kehidupan, baik batin maupun fisik. Makanya saya sangat suka terjemahan Indonesia. Sebenarnya untuk shalom itu damai sejahtera. Tidak bisa cuma 1 kata, harus 2 kata. Ada damai, ada sejahtera. Sebab ini holistik, saudara ya. Ini holistik. Nah, shalom itu punya pengertian gini, tidak kekurangan, completeness. Juga punya pengertian paid in full, membayar lunas. Shalom ini bentuk kata verbanya shilem, yang berarti committed to paid in full. Komitmen untuk membayar sampai penuh. Nah, uniknya apa? Kata-kata ini diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Waktu dia berkata testelestai, testelestai sudah selesai. Itu terjemahan dari nishlam. Nishlam itu merupakan kata verba dari shilem yang artinya membayar lunas. Maka sang Mesias itu udah pasti Kristus muncul dari Galil Hagoyim tadi, lalu di atas kayu salib pun dia berkata testelestai, yang menggenapi bahwa dia Sar Shalom yang membayar dengan lunas. Ya. Jadi Sar Shalom, Raja Damai itu Kristus ya. Dia mendamaikan manusia dengan Allah yang terpisah oleh dosa. Tetapi dia juga membayar lunas hutang dosa yang seharusnya dibayar oleh manusia. Damai sejahtera itu gak bisa dibuat, saudara. Itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Oh iya, damai sejahtera gak bisa dibuat. Ada orang pikir, aku beroleh damai sejahtera kalau aku punya uang banyak, aku menang lotre dan lain sebagainya. Percayalah saudara ya. Saya bertemu dengan banyak orang, uangnya banyak tapi gak punya damai sejahtera. Ada orang yang gak punya uang juga gak damai sejahtera. Karena itu bukan soal itu. Walaupun tak ada yang bilang, lebih baik saya menangis di Mercy daripada menangis di Bajai. Kan gitu katanya begitu. Tapi percayalah, itu bukannya soal punya uang atau tidak, punya fasilitas atau enggak, punya harta atau enggak. Saya sudah bertemu dengan sangat banyak orang yang rumahnya segede-gede gaban, udah kayak istana saudara. Tapi dia tidak menemukan apa yang namanya damai sejahtera. Ada orang yang dengan popularitas yang luar biasa, dikenal seluruh dunia,
mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bukankah artis-artis Hollywood banyak yang melakukan hal tersebut? Punya popularitas, punya uang, tapi dia tidak punya damai sejahtera. Saya harus katakan, damai sejahtera tidak bisa didapatkan, tidak bisa diraih dengan usahamu. Damai sejahtera itu hanya bisa diberikan kalau Anda sudah bertemu dengan Sar Shalom itu. Kalau terang itu datang dalam hidupmu, Anda baru bisa memiliki damai sejahtera itu. Anda nggak bisa mengusahakannya sendiri, itu hanya bisa dianugerahkan oleh Sar Shalom itu. Itulah damai sejahtera yang sejati. Nah, kalau kita sudah menerima dari Sar Shalom itu, dari Sar itu sebenarnya Prince of Peace, dari Sar Shalom, Sang Mesias itu. Pertanyaan saya, apakah kita mulai menyalurkan damai sejahtera itu? Damai sejahtera pertama-tama dimulai dari gereja yang kecil. Gereja yang kecil itu apa? Rumah. Apakah sudah ada damai sejahtera di rumahmu? Apakah hubungan suami istri sudah makin rukun? Apakah hubungan orang tua anak sudah semakin rukun? Jangan cari dulu, jangan mulai dari tempat yang gede-gede. Mulailah dari gereja yang kecil, yaitu rumah. Di mana suami istri semakin rukun, saling mengasihi. Mazmur 103 bilang, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Jangan rukunnya cuman kalau di gereja. Kalau di gereja, kalau di pertemuan sahabat, depan semua orang, Pap, Mam, tapi begitu sampai rumah, nyat, gelas. Nah, shalom itu dimulai dari gereja yang kecil di rumahmu. Sudahkah kita memulihkan hubungan-hubungan yang rusak? Jangan-jangan ketemu tiap sahabat di sini tapi kagak pernah ngomong selama setahun. Ada nggak Pak yang kayak gitu? Enggak ya Pak ya. Kalau di sini tampangnya sih malaikat semua. Tampangnya. Tapi dalamnya juga kok. Daripada saya nggak bisa pulang, iya nggak? Ya, pulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Ya. Sebab kata Amsal bilang salah satu ciri orang yang berkenan kepada Tuhan, ia didamaikan dengan musuh-musuhnya. Kalau Sar Shalom hadir dalam hidup kita, masa kita punya musuh? Ya. Maka dari itu saya mau katakan, ya, jadikan Tuhan pelita dalam hidup kita, Dia yang akan memampukan kita melewati penderitaan yang mencoba menggelapi hidup kita. Kalau terang itu datang, percayalah Immanuel, God with us, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan. Meski jalannya tak bisa kulihat, pasti ada Tuhan